Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Siswono dan saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan pelayanan saya di gereja ini. Pada tahun 2008, saya pernah didoakan oleh seorang pendeta, di mana pendeta itu berdoa bahwa suatu saat saya ini akan menjadi hamba Tuhan. Pada saat itu saya masih berusia 18 tahun, dan saat saya terima doa ini, saya memang langsung masuk ke kamar mandi, saya duduk, saya berdoa. Saya sambil nangis dan berkata saya thanking dalam nama Tuhan Yesus. Karena jujur waktu itu saya benar-benar nggak berniat untuk menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan yang ada di pikiran saya itu ya pendeta atau seorang full timer, di mana saya nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi salah satu dari itu. Tapi seiring berjalannya waktu, sampai tahun 2013-2014, saya melalui teman bisa mengenal gereja IFCS Surabaya. Di sana saya waktu pertama kali coba juga merasa nyaman karena lagu-lagunya dan juga jemaatnya itu banyak anak-anak mudanya. Dimana memang saat itu saya kepikiran ini bisa jadi sebuah kesempatan juga sambil menyelam minum air. Siapa tahu di gereja ini saya juga bisa menemukan jodoh gitu. Di gereja ini juga akhirnya saya mengenal namanya iCare, di mana sebuah kelompok sel kecil yang menuntun saya untuk mengerti pentingnya tertanam dalam sebuah gereja, yang ada akhirnya memutuskan untuk menjadi member dari FCF Surabaya. Di gereja ini juga di tahun 2016 saya mulai memutuskan untuk ambil bagian dalam pelayanan, di mana pelayanan pertama saya adalah sebagai usher. Dan pada tahun 2022 saya mulai aktif juga dalam equipping department. Melalui pelayanan-pelayanan ini kembali mengingatkan saya tentang doa yang pernah saya dapatkan di tahun 2008 kemarin, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan. Melalui pelayanan ini akhirnya saya menyadari bahwa menjadi hamba Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang menjadi pendeta atau seorang full timer. Tetapi saat kita ini mulai mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saat kita ini mau nggak hanya dilayani, tapi juga mau menjadi pelayan. Di saat itulah kita sedang mengerjakan panggilan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Saya juga teringat tentang kisah Daud, di mana kita tahu Daud ini disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebuah pertanyaan, kenapa sih Daud bisa mendapatkan label ini? Padahal kalau kita lihat, Daud juga orang yang berdosa, seringkali melakukan dosa-dosa yang besar. Bahkan dia juga mendapatkan janji bahwa kerajaan itu tidak akan pergi dari keturunannya. Saya diingatkan Tuhan bahwa satu hal, selain Daud memiliki hati yang mau bertobat, Daud itu juga memiliki satu kerinduan, satu kepedulian tentang rumah Tuhan, keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Di sini saya diingatkan oleh Tuhan, kalau kita ini mau hidup berkenan, menyenangkan Tuhan seperti Daud, maka kita juga harus mau peduli akan kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Untuk itu, teman-teman yang mungkin saat ini belum tertanam, yuk sama-sama tertanam di gereja ini supaya kita bisa bertumbuh bersama. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah tertanam tapi belum pelayanan, yuk sama-sama kita melayani di gereja ini. Memang betul, pelayanan tidak harus di gereja, teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman masih bingung mau pelayanan di mana, yuk sama-sama kita melayani dan menjawab kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini.